Halo, kembali lagi dengan saya, Christopher Hartono, dengan NIM 182191102 dari kelompok 12 mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai keragaman perbuatan menipu. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian perbuatan menipu. Perbuatan menipu adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja untuk memperdaya orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan atau menghindari kerugian. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan informasi palsu, menyembunyikan informasi penting, atau membuat janji palsu pada orang lain. Nah, berikutnya adalah pengertian mengenai keragaman perbuatan menipu. Sesuai dengan namanya, keragaman perbuatan menipu mengacu pada berbagai cara yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan perbuatan menipu. Beberapa contoh perbuatan menipu yang umum meliputi penipuan finansial, penipuan online, penipuan kartu kredit, dan penipuan asuransi. Dan jenis-jenis perbuatan menipu lainnya yang lebih spesifik meliputi penipuan warisan, penipuan investasi, dan penipuan kesehatan. Terdapat beberapa hal yang menarik tentang keragaman perbuatan menipu. Pertama, perbuatan menipu ini mencerminkan kecerdikan manusia dalam menciptakan skema penipuan yang canggih dan seringkali menyesatkan bagi orang lain. Kedua, meskipun sudah ada undang-undang yang melarang perbuatan menipu, banyak orang masih menjadi pelaku dan terjebak dalam perbuatan menipu karena keinginannya untuk memperoleh keuntungan secara mudah atau untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang mendesak. Terdapat beberapa prinsip atau karakteristik umum yang dapat diidentifikasi dalam peragaman perbuatan menipu. Prinsip pertama yaitu tujuannya. Perbuatan menipu ini umumnya dilakukan untuk memperoleh keuntungan atau menghindari kerugian. Tujuan ini dapat bervariasi dari tujuan finansial, tujuan sosial, hingga tujuan psikologis. Prinsip yang kedua adalah kompleksitas. Perbuatan menipu dapat dilakukan dengan berbagai tingkat kompleksitas, mulai yang sederhana hingga yang sangat rumit. Beberapa perbuatan menipu memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang, sementara perbuatan penipu lainnya dapat dilakukan secara spontan. Prinsip yang ketiga adalah kreativitas. Pelaku penipuan dapat menggunakan berbagai teknik dan strategi untuk mencapai tujuan penipuan mereka. Beberapa perbuatan menipu menggunakan teknologi canggih yang digunakan untuk memanipulasi informasi, sementara perbuatan menipu lainnya hanya menggunakan tipu muslihat dan retorika yang sederhana. Prinsip keempat adalah risiko. Perbuatan menipu melibatkan risiko yang bervariasi, baik bagi pelaku maupun korbannya. Perbuatan menipu melibatkan risiko hukum dan keamanan, dan juga risiko finansial serta sosial. Prinsip kelima adalah akibat. Perbuatan menipu dapat memiliki akibat yang merugikan bagi korban, seperti kehilangan uang ataupun aset yang dimiliki, dan merusak reputasi serta hubungan sosial korban dengan pelaku. Selain itu, perbuatan menipu juga memiliki dampak jangka panjang pada kepercayaan yang dimiliki korban terhadap orang lain. Berikutnya akan dibahas mengenai contoh kasus penipuan di Indonesia. Salah satu contoh perbuatan menipu adalah kasus penipuan investasi di Binomo yang dilakukan oleh Indra Kents. Kasus penipuan investasi Binomo oleh Indra Kents adalah salah satu kasus yang cukup terkenal di Indonesia, di mana Indra Kents sebagai seorang influencer yang populer di media sosial seringkali mempromosikan investasi Binomo kepada para pengikutnya dengan iming-iming janji keuntungan yang tinggi. Tidak lama setelah promosinya, Indra Kents dilaporkan oleh pengikutnya yang menjadi korban investasi bodong sebagai tersangka yang terlibat dalam kasus penipuan investasi. Hal ini dikarenakan investasi di bidang aset merupakan suatu hal yang dinamis, sehingga dana yang diinvestasikan oleh korban yang notabene masyarakat awam berkurang drastis karena kurangnya pemahaman terhadap platform trading tersebut. Selain itu, ketika korban yang dananya yang diinvestasikan sudah berkurang drastis, korban juga kesulitan untuk menarik dana yang mereka setorkan karena dihambat oleh platform Binomo itu sendiri, sehingga korban tidak dapat menarik dana yang tersisa. Keempat, berikutnya adalah penerapan prinsip perbuatan menipu pada kasus Indra Kents dan hasil dari identifikasi prinsip tersebut. Dilihat dari tujuannya, Indra Kents memiliki tujuan untuk mengajak sebanyak mungkin pengikutnya untuk berinvestasi menggunakan Binomo untuk memperoleh keuntungan dari referral yang diberikan oleh Binomo maupun keuntungan lain dari kesepakatan yang dibuat oleh Indra Kents dengan Binomo secara pribadi. Secara kompleksitas, penipuan yang dilakukan Indra Kents tergolong cukup rumit karena memerlukan perencanaan promosi dengan influencer media sosial lain seperti Doni Salmanan, pemilihan media promosi, konten yang digunakan untuk promosi, serta kelihayannya mengolah kata-kata manis untuk memikat calon korban dari pengikutnya. Strategi utama yang dilakukan
adalah membuat konten barang-barang mewah untuk membuat pengikutnya tergiur untuk berinvestasi di binomo agar dapat memiliki barang-barang mewah seperti Indra Kents. Dari sisi kreativitas, tidak banyak hal baru yang digunakan dari segi teknik karena penipuan ini memanfaatkan fenomena baru trading aset menggunakan platform digital yang tergolong baru dan masih awam di masyarakat, sehingga banyak korban yang belum benar-benar memahami trading di platform binomo tersebut. Resiko dan akibat dari perbuatan penipuan ini terlihat jelas dari segi finansial, di mana korban kehilangan dana yang diinvestasikannya dan Indra Kents sendiri kehilangan kredibilitas dan kebebasannya karena hukuman penjara yang diterimanya setelah proses pengadilan berlangsung. Dari penerapan prinsip-prinsip ini, diketahui bahwa sebenarnya penipuan ini dapat dihindari korban jika saja korban memahami bahwa hasil investasi yang dijanjikan atau dipromosikan oleh Indra Kents sangat tidak masuk akal. Nah, berikutnya adalah kesimpulan dan lesson learned yang diperoleh dari kasus kali ini. Dan pengertian keragaman perbuatan menipu. Kesimpulan dari kasus ini merupakan bagaimana mudahnya seseorang memanfaatkan pengaruh dan popularitas di media sosial untuk menipu para pengikutnya dalam berinvestasi. Secara umum, perbuatan menipu memberikan kesan buruk pada kepercayaan dan moralitas manusia. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada hubungan interpersonal, reputasi, dan juga dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi atau organisasi tertentu maupun pribadi tertentu. Lesson learned yang diperoleh adalah pentingnya memiliki pengetahuan dasar terkait investasi dan tidak tergiur iming-iming keuntungan yang tidak masuk akal, agar tidak terjerat seperti korban investasi binomo. Sekian dari saya untuk pemaparan keragaman perbuatan menipu dan contoh kasus penipuan binomo di Indonesia. Terima kasih.